Aku menggeliat sedikit di balik selimut tebal berbahan flanel yang masih menyisakan aroma parfum maskulin yang samar. Sebuah aroma kayu cendana bercampur keringat khas remaja yang kini mulai mendominasi rumah kecil kami. Perlahan menggantikan bau bedak bayi dan minyak telon yang dulu begitu lekat dalam ingatanku. Di luar, hujan rintik seolah sedang berbisik pada kaca jendela kamar, menciptakan irama monoton yang menghanyutkan. Sebuah simfoni alam yang membuat siapapun enggan beranjak dari labirin mimpinya yang paling nyaman. Dingin yang merayap dari celah ventilasi membuatku semakin meringkuk, mencari sisa-sisa kehangatan di balik kain ini. Sementara bayang-bayang dahan pohon mangga di luar menari samar di langit-langit kamar akibat pantulan lampu jalan yang kekuningan. Namun, sebuah tarikan pelan namun tegas di ujung selimut membuatku tersentak kecil dari rasa kantuk yang masih menggelayut berat di kelopak mata. "Duh, Roni, jangan ditarik semua dong selimutnya. Mama masih kedinginan, Nak," ucapku dengan suara serak. Sebuah nada rendah yang hanya keluar di ruang-ruang paling privat dalam hidupku. Jauh dari kesan tegas yang biasa kutampilkan di toko pakaianku. Aku mencoba meraih kembali kain tebal itu dengan mata yang masih setengah terpejam. Mencoba mempertahankan benteng kehangatan terakhirku dari serangan udara malam yang kian menggigit. Namun jemari kasarku justru menyentuh permukaan kulit yang hangat, padat, dan kokoh. Sebuah tangan yang jauh lebih besar dari ingatanku. Tangan dengan urat-urat yang mulai menonjol jelas. Menandakan bahwa ia bukan lagi bocah kecil yang tangannya akan hilang dalam genggamanku saat menyeberang jalan. Aku menepis tangan itu dengan sangat lembut. Sebuah gerakan yang sebenarnya lebih mirip sebuah usapan rindu daripada sebuah penolakan fisik yang nyata. Aku berbalik perlahan, membiarkan tubuhku menghadap sumber kehangatan itu, menghirup udara yang terasa lebih berat oleh kehadiran sosok lain. Dan di sana, di bawah remang cahaya lampu tidur yang mulai meredup, wajah itu menatapku dengan sorot yang sulit dibaca. Perpaduan antara kemanjaan masa kecil dan ketegasan masa depan. Roni, putra sematawayangku, kini sudah memenuhi hampir separuh dari ranjang ini. Tubuhnya yang dulu mungil, yang dulu selalu meringkuk ketakutan di ceruk leherku setiap kali petir menyambar, kini telah tumbuh menjadi sosok pria muda dengan bahu yang lebar dan dada yang bidang. Lagian kamu ini ada-ada saja ya. Sudah gede begini masih saja pengen bobo ditemani mama. Apa kamu nggak malu kalau sampai ketahuan teman-teman sekolahmu di SMK? Anak sudah bujang, sudah masuk kelas 3, sebentar lagi lulus, dan akan punya dunia sendiri, kok pasti cari pelukan mamanya kalau mau tidur. Aku mengatakan hal itu sambil menyisir rambutnya yang mulai kaku dan tebal. Khas remaja pria yang sedang mencari jati diri di tengah hiruk-pikuk masa muda. Namun, nada bicaraku tetap tenang, mengalir seperti sungai yang jernih di bawah naungan pohon tua. Membawa kasih sayang yang tak terbatas dan tak terlukiskan. Hatiku berdesir hebat, ada rasa haru yang menyesakkan dada. Setiap kali aku menyadari betapa rakusnya waktu mencuri masa kecilnya dariku, meninggalkan sebuah ruang rindu yang mungkin tak akan pernah bisa kupenuhi lagi dengan cara yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Roni tidak segera menjawab, ia hanya menghela napas panjang. Sebuah desahan yang terdengar berat namun tepat menyisakan jejak kemanjaan. Sebuah dualitas karakter yang hanya dimiliki oleh seorang anak laki-laki yang sedang berada di persimpangan jalan menuju kedewasaan. Suasana kamar yang sunyi ini seolah menjadi saksi bisu betapa waktu telah bekerja dengan sangat rahasia, mengubah segalanya tanpa sempat kita ucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Hanya ada suara detak jam dinding yang seolah menghitung setiap detik kebersamaan kami yang kini terasa semakin mahal harganya. Setiap detik yang seolah-olah adalah pinjaman dari masa depan yang pasti akan menagihnya kembali. Mama yang ada-ada saja. Masa nggak boleh Roni sekali-sekali bermanja-manja sama mama sendiri? Memangnya ada aturan tertulis dalam buku hukum kalau sudah SMK nggak boleh dekat sama orang tuanya? Atau jangan-jangan Mama sudah mulai bosan ya sayang sama Roni? Mama sudah ingin Roni cepat-cepat pergi dari rumah ini agar Mama bisa punya waktu sendiri?
Suaranya lirih, sengaja dibuat berat, namun bergetar seperti anak kecil yang sedang merajuk untuk memancing perhatian penuh dariku. Tangannya yang besar kembali melingkar di pinggangku, merangkulku dengan cara yang sangat protektif. Seolah-olah ia adalah benteng hidup yang sedang menjaga satu-satunya harta berharga yang ia miliki di semesta ini. Lalu, ia memberikan sebuah kecupan hangat di keningku. Kecupan yang begitu tulus, begitu tenang, hingga aku bisa merasakan getaran kasih sayangnya menjalar ke seluruh saraf tubuhku, meluluhkan setiap dinding pertahanan yang kubangun selama bertahun-tahun sebagai seorang janda. Aku terdiam, mencoba menahan napas sejenak agar isak tangisku tidak pecah di depannya dan merusak suasana yang begitu sakral ini. Pikiranku melayang jauh, menembus dinding kamar, melintasi waktu kembali ke belasan tahun yang lalu saat hidupku hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Sejak suamiku, cinta pertamaku, meninggal dalam kecelakaan tragis itu, tepat saat Roni baru berusia 5 tahun, dunia ini terasa sangat dingin, asing, dan menakutkan bagiku. Aku adalah Nina, wanita yang kini menginjak usia 40 tahun, yang menghabiskan separuh hidupnya dengan telapak tangan yang seringkali melepuh akibat kerja keras di antara tumpukan kain konveksi, dan hati yang sengaja dibekukan demi menjaga satu nyawa kecil ini agar tetap hangat. Aku membangun bisnis pakaian ini dari nol. Dimulai dari satu mesin jahit manual yang berisik di sudut dapur yang sempit, hingga menjadi toko yang kini cukup ternama dan disegani di lingkungan kami. Semua itu aku lakukan sendirian, tanpa bantuan figur lelaki manapun. Aku menolak setiap tawaran sandaran dari lelaki lain yang mencoba mendekat. Menulikan telinga dari godaan dunia yang menawarkan kenyamanan semu, hanya karena aku takut perhatianku pada Roni akan terbagi meski hanya 1%. Bagiku, kesetiaan pada mendiang suamiku adalah harga mati. Dan kebahagiaan Roni adalah satu-satunya alasan mengapa aku masih mau membuka mata setiap pagi. Namun malam ini, saat merasakan pelukannya yang sudah jauh lebih kuat dan lebih luas dari pelukanku sendiri, aku menyadari sebuah kenyataan yang menyentil jiwaku. Anak yang selama ini aku anggap sebagai beban indah yang harus kulindungi, ternyata kini telah tumbuh menjadi lelaki yang justru ingin memeluk dan melindungi aku dari rasa sepi yang selama ini kusembunyikan di balik senyum keteguhanku. Segalanya terasa berbeda sejak perayaan sederhana ulang tahun Roni yang ke-18 beberapa jam yang lalu. Sebagai seorang ibu yang juga seorang pengusaha, aku terbiasa mengatur setiap detail kehidupan Roni. Mulai dari bahan kemeja yang ia kenakan agar kulitnya tidak iritasi, hingga jenis makanan yang ia konsumsi. Aku merasa memiliki kendali penuh atas kebahagiaannya. Namun, belakangan ini ada sesuatu yang bergeser secara halus dalam tatapan matanya. Ia tidak lagi sekedar patuh tanpa tanya. Ia mulai memiliki pandangan sendiri. Ia mulai memiliki rahasia-rahasia kecil yang ia simpan dengan rapi di balik senyum tipisnya yang misterius. Momen pemicu itu terjadi saat kami duduk berdua di kursi kayu jati di teras belakang rumah setelah para kerabat pulang. Roni menatapku dengan sorot mata yang sangat dalam. Sebuah tatapan yang entah mengapa mengingatkanku pada cara almarhum ayahnya menatapku saat pertama kali ia menyatakan niatnya untuk meminangku. "Ma, Roni sudah dewasa sekarang. Roni sudah boleh kan mulai memikirkan masa depan yang lebih serius? Termasuk tentang seseorang yang mungkin nanti akan Roni bawa ke rumah ini untuk mengenal Mama lebih dekat?" Kalimat itu meluncur begitu tenang dari bibirnya, namun dampaknya bagaikan ledakan besar yang mengguncang fondasi ketenanganku. Ia menyebut nama Siska, gadis manis yang selama ini hanya kukenal sebagai teman belajar kelompok yang sering datang dengan buku-buku tebal. Mendengar nama itu disebut dengan nada yang begitu lembut, ada duri halus yang tiba-tiba menusuk ulu hatiku. Bukan karena aku tidak setuju atau membenci gadis itu, tapi karena aku tiba-tiba menyadari dengan sangat menyakitkan bahwa masa eksklusif kami berdua sebagai satu tim yang tak terpisahkan akan segera berakhir. Aku menyadari bahwa suatu saat nanti, pelukan ini, cerita-cerita rahasia di malam hari ini, dan seluruh perhatiannya akan terbagi, dan aku tidak lagi menjadi satu-satunya wanita di hatinya. Aku memberikan izin padanya dengan senyum yang kupaksakan sekuat tenaga,
hingga otot pipiku terasa kaku. Sebuah senyum yang sebenarnya hanyalah topeng dari kegelisahan batin yang amat dahsyat. Hingga akhirnya, setelah ia pulang dari acara makan malam kecil dengan teman-temannya malam ini, ia tidak langsung menuju kamarnya yang berada di lantai atas. Ia justru mengetuk pintu kamarku tepat pada pukul 11 malam. Sebuah ketukan yang sangat teratur, sopan, namun penuh keraguan. Ia masuk tanpa suara, tubuhnya hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk melalui celah gorden. Dan tanpa diminta, ia langsung berbaring di sampingku. "Roni kangen bobo di samping mama. Rasanya dingin kalau sendiri," bisiknya. Disinilah pemicu itu meledak dalam diam. Kehadirannya malam ini di ranjang ini terasa seperti sebuah upacara salam perpisahan yang manis namun menyedihkan pada masa kanak-kanaknya. Ini adalah transisi emosional yang memaksa aku untuk menghadapi kenyataan paling jujur, bahwa putra kecilku sudah benar-benar bertransformasi menjadi seorang pria yang kini sedang mempersiapkan sayapnya untuk meninggalkan dermaga kasih sayangku. Di bawah selimut yang sama, di tengah kegelapan yang hanya dipecahkan oleh lampu tidur, aku merasakan konflik batin yang luar biasa hebat. Sebuah dilema yang mungkin hanya bisa dipahami oleh seorang wanita yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya sebagai ibu tunggal. Di satu sisi, ada rasa bangga yang membuncah hingga ke pangkal tenggorokan, membuatku ingin berteriak pada dunia bahwa aku telah berhasil. Aku sukses membesarkannya tanpa cacat karakter sedikit pun. Roni tumbuh menjadi pria yang peka, sopan, berwibawa, dan sangat menghargai wanita. Semua kualitas yang dulu ada pada ayahnya. Ia tidak tumbuh menjadi pria yang pahit atau memberontak, meski harus tumbuh besar tanpa sosok ayah secara fisik. Setiap kali aku melihat rahangnya yang mulai tegas saat ia bercukur, atau caranya mengusap pundakku saat aku lelah, aku seperti melihat reinkarnasi dari cinta sejati dalam hidupku. Namun di sisi lain, ada ketakutan yang begitu gelap, dingin, dan primitif yang merayap di dadaku. Aku takut akan kesepian yang absolut dan mutlak. Selama 15 tahun terakhir, Roni adalah satu-satunya alasan mengapa aku mau bangun di pagi hari dan menghadapi dunia yang seringkali tidak ramah. Roni adalah alasan mengapa aku berdebat habis-habisan dengan penjahit di toko untuk memastikan pesanan selesai tepat waktu. Roni adalah alasan mengapa aku tetap bernapas di tengah tekanan ekonomi dan sosial. Jika Roni pergi, jika ia sudah memiliki Siska atau wanita lain sebagai pusat dunianya, maka siapa aku? Aku hanyalah Nina, seorang wanita pemilik toko pakaian yang menua dalam sunyi, dikelilingi oleh manekin-manekin mati yang tidak bisa bicara. Aku merasa sangat egois karena ingin menahannya lebih lama di sisiku. Namun aku juga merasa sangat berdosa jika rasa cintaku justru menjadi penjara bagi masa depannya. Roni, Mama kadang merasa takut. Takut kalau malam-malam sunyi seperti ini sebentar lagi hanya akan menjadi kenangan yang Mama putar sendirian. Bisikku pelan ke arah kegelapan, membiarkan suaraku bergetar hebat mengikuti ombak emosi yang meluap-luap. Aku tidak berani menatap matanya. Aku lebih memilih menatap bayangan lemari pakaian besar di sudut kamar yang seolah-olah sedang menghakimi kerapuhanku. Takut apa, Mah? Apa ada masalah besar di toko yang tidak Mama ceritakan pada Roni? Tanyanya dengan nada yang sangat dewasa, sangat menenangkan. Tangannya yang hangat tetap mengusap lenganku dengan gerakan konstan yang mencoba menghalau setiap kecemasan yang aku miliki. Mama takut kalau suatu saat nanti rumah ini akan terasa terlalu luas dan terlalu sunyi karena kamu tidak ada di sini lagi. Mama takut kalau rasa cintamu pada orang lain kelak akan membuatmu lupa bahwa di sini, di kamar ini, ada seorang wanita yang sudah memberikan seluruh sisa masa mudanya, seluruh kecantikannya, dan seluruh energinya hanya untuk memastikan kamu selalu merasa dicintai. Kalimat itu akhirnya meluncur begitu saja. Jujur, mentah, dan penuh emosi. Inilah dilema terbesarku. Menjadi ibu yang bijak yang mampu melepaskan dengan senyuman, atau menjadi wanita kesepian yang secara halus memohon untuk tetap didekap. Aku merasa terjebak dalam cinta yang saking besarnya, justru mulai terasa seperti sedang mencekik diriku sendiri. Keheningan yang menyergap setelah pengakuan jujurku itu terasa begitu menyesakan,
seolah-olah oksigen di dalam kamar ini mendadak menipis. Aku bisa merasakan napas Roni yang berembus pelan di tengkuku, hangat namun terasa berat. Seolah-olah setiap kata yang kuucapkan tadi menjadi beban baru yang harus ia pikul di pundak remajanya. Ketegangan ini bukanlah jenis ketegangan yang memicu amarah atau teriakan, melainkan ketegangan batin antara dua jiwa yang terikat sangat kuat, namun sedang dipaksa oleh waktu untuk saling merelakan. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menyesali setiap kata yang baru saja keluar. Aku merasa seperti ibu yang gagal karena telah membebani putranya dengan rasa bersalah atas kesepian yang aku pilih sendiri. Tiba-tiba, Roni bergerak dengan gerakan yang sangat lembut namun memiliki wibawa yang tak terbantahkan. Ia memutar tubuhku perlahan, seolah aku adalah porselen retak yang harus dijaga agar tidak hancur. Ia memaksa aku untuk berhenti menatap dinding dan menatap langsung ke dalam matanya yang berbinar di bawah sisa cahaya bulan. Di sana, aku tidak menemukan kejengkelan, aku tidak menemukan rasa risih. Yang kulihat adalah refleksi diriku sendiri, seorang wanita yang telah menua dalam perjuangan, namun di mata itu aku tampak seperti ratu yang paling ia hormati. "Mama, lihat Roni," ucapnya dengan nada yang begitu dalam. Bukan lagi suara anak kecil yang meminta susu sebelum tidur, melainkan seorang pria yang sudah siap menjadi nakhoda. Roni tahu seberapa banyak air mata yang Mama hapus sendiri di tengah malam. Roni tahu setiap keringat yang jatuh di toko itu adalah untuk biaya sekolah Roni. Tapi jangan pernah, sekalipun Mama berpikir bahwa cinta Roni pada orang lain akan mampu menghapus jejak Mama di hidup Roni. Ia menarikku ke dalam pelukan yang lebih erat, sebuah dekapan yang membuatku merasa sangat kecil dan terlindungi. Sebuah posisi yang sudah belasan tahun tidak pernah kurasakan. Siska, atau siapapun nanti yang hadir, mereka adalah bagian dari kebahagiaan Roni. Tapi Mama adalah sumber dari kehidupan Roni itu sendiri. Kalau dunia meminta Roni untuk pergi dan melupakan rumah ini, maka Roni akan memilih untuk kehilangan dunia itu. Roni berjanji di depan foto Papa malam ini bahwa Roni tidak akan pernah membiarkan Mama menua dalam kesunyian. Air mataku akhirnya tumpah tak terbendung, membasahi kaos yang ia kenakan. Puncak ketegangan ini adalah sebuah ledakan emosi yang selama ini terkunci rapat di balik dinding kedewasaan kami masing-masing. Di balik selimut ini, aku menyadari bahwa kekhawatiranku selama ini adalah sebuah penghinaan terhadap kasih sayang yang telah kutanam dengan penuh kesabaran di dalam jiwanya. Malam ini, peran kami benar-benar bertukar. Sang pelindung kini menjadi yang dilindungi. Keesokan paginya, aku terbangun tepat saat cahaya matahari pertama menembus gorden satin di kamarku, sekitar pukul 6.15 pagi. Kamar itu terasa sangat hangat, bukan hanya karena sisa-sisa napas kami, melainkan karena kedamaian yang baru saja mendarat di hatiku. Di sampingku, tempat tidur sudah kosong. Namun, spray di sisi itu masih terasa hangat dan tertata dengan sangat rapi. Sebuah kebiasaan baru yang menunjukkan bahwa putraku benar-benar sudah belajar untuk menghargai ruang dan tanggung jawab sekecil apapun. Ia tidak lagi meninggalkan kekacauan seperti saat ia masih SMP. Ia meninggalkan kerapian sebagai tanda hormat. Aku melangkah ke dapur dengan langkah yang terasa jauh lebih ringan, seolah beban seberat gunung yang selama ini kupanggul sebagai single parent telah menguap bersama embun pagi. Di sana, di atas meja makan yang sederhana, aku menemukan secangkir teh melati yang masih mengepulkan uap tipis dan selembar nota kecil berwarna kuning yang tertempel di atas penutup makanan. "Ma, Roni berangkat lebih pagi hari ini. Roni mau mampir ke makam Papa sebentar sebelum masuk sekolah. Roni mau pamer sama Papa kalau putra kecilnya sekarang sudah lebih tinggi dari mamanya. Dan Roni janji sama Papa akan jaga Mama lebih baik dari siapapun. Bubur ayam kesukaan Mama ada di bawah tudung saji. Jangan lupa dimakan ya, pahlawanku. I love you Super Mom." Aku terduduk di kursi makan, memegang kertas kecil itu dengan jemari yang bergetar karena haru. Resolusi hidupku kini sudah bulat dan jernih. Aku menyadari bahwa kesuksesanku bukan diukur dari seberapa besar omset toko pakaianku,
atau seberapa megah rumah yang mampu kubangun. Kesuksesan terbesarku adalah saat aku mampu melepaskan anakku untuk tumbuh menjadi pria yang mandiri, namun tetap memiliki hati yang cukup luas untuk selalu menampung ibunya. Aku tidak perlu lagi takut pada hari tua, karena aku telah membangun sebuah rumah yang lebih abadi daripada semen dan bata. Aku telah membangun rumah di dalam karakter putraku sendiri. Melihat motor Roni yang menderu pelan meninggalkan pagar rumah dari balik jendela dapur, aku berdiri dengan tegak, menyeka sisa air mata yang kini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemenangan. Putra kecilku yang dulu selalu takut pada kegelapan malam, kini telah menjelma menjadi cahaya yang menerangi hari tuaku. Cinta seorang ibu memang sebuah perjalanan yang penuh dengan luka, pengorbanan, dan ketakutan akan kehilangan. Namun ketika anak itu tumbuh menjadi pelindung, semua luka itu sembuh seketika, dan semua pengorbanan itu terasa sangat murah harganya. Aku adalah Nina, dan hari ini aku belajar satu hal penting, bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan. Melepaskan adalah cara tertinggi untuk mencintai, memberi ruang agar sayapnya bisa mengepak lebar sambil tetap menjaga dermaga kita tetap hangat agar ia selalu tahu kemana harus pulang. Aku tidak lagi takut pada kesepian, karena dimanapun Roni berada, di setiap langkah kakinya ada doa-doaku yang menyertainya. Dan di setiap detak jantungnya ada kasih sayangku yang ia bawa sebagai kompas hidupnya. Seorang anak adalah anak panah yang kita lepaskan ke masa depan yang mungkin tak pernah bisa kita kunjungi sendiri. Jangan pernah takut dahan itu tumbuh terlalu tinggi hingga menyentuh langit. Karena selama akarnya kuat tertanam dalam kasih sayang, ia tidak akan pernah lupa dari mana ia mendapatkan kehidupan. Keberhasilan sejati seorang ibu tidak dilihat dari seberapa kuat ia mampu menahan anaknya untuk tidak pergi, tetapi dari seberapa tangguh anaknya mampu berdiri tegak di tengah badai dunia, sambil tetap membawa nama ibunya dalam setiap doa dan kehormatan langkah kakinya.